Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku, Desi Suzara, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SD Negeri 20 Tanjung Lago. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Saya akan menyebarkan pemahaman kepada seluruh guru SD Negeri 20 Tanjung Lago yang berkaitan tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 420 Tanjung Lago yang kami, kepada Ibu Desi Suzara SPD yang kami hormati, kepada Bapak Ibu Dewan Guru SDN 20 Tanjung Lago yang saya hormati pula. Marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan lahir maupun batin, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat tercinta ini, yakni SDN 20 Tanjung Lago, dalam rangka diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SDN 20 Tanjung Lago dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah tidak kurang suatu apapun. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita semua berharap mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, baiklah, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kesempatan pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 20 Tanjung Lago. Acara yang ketiga yakni acara inti, pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Desi Suzara. Acara yang keempat penutup, dan yang kelima doa. Untuk mengawali acara kita yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah tadi dapat membawa lancarnya acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN 20 Tanjung Lago, yang hari ini akan disampaikan oleh beliau Ibu Ernawati SPDSD. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita panjatkan karena kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada hari ini diberi kesehatan jasmani rohani, sehingga kita dapat mengikuti diseminasi modul 1 budaya positif buat
CGP kita, yaitu Bu Desi Sujara. Tidak panjang lebar, saya mewakili dari Kepala Sekolah SDN 20 Tanjung Lago karena kepala sekolah kita ada halangan. Selain daripada itu, saya hanya tidak banyak panjang lebar. Saya hanya memberikan spot kepada Ibu Desi Sujara selama dia mengajar di SDN 20 Tanjung Lago ini. Kami sangat bangga. Baru kali inilah kami mempunyai guru yang bisa mengikuti CGP sehingga SD 20 Tanjung Lago bisa maju. Untuk kedepannya juga semoga kepada rekan-rekan guru SDN 20 Tanjung Lago bisa termotivasi untuk mengikuti CGP selanjutnya. Kemudian kepada Ibu Desi, saya mengharapkan semoga kita di SD 20 Tanjung Lago ini, guru-guru kita bisa mendukung untuk Bu Desi untuk maju ke langkah berikutnya. Semoga Bu Desi untuk langkah berikutnya diberikan jalan kelancaran sehingga sukses menjadi guru, bukan CGP lagi, guru penggerak, dan menjadi orang yang sukses sehingga kita mempunyai tempat untuk belajar dalam mengikuti CGP ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan, tidak panjang lebar. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat diberi oleh atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita sama-sama mendukung Ibu Desi Sujara ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Allah. Semoga kata-kata saya tidak ada yang salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Memasuki acara yang ketiga, yaitu acara inti, yakni pemaparan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SDN 20 Tanjung Lago, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Ibu Desi Sujara SPD. Kepada Ibu Desi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu guru SD Negeri 20 Tanjung Lago. Apa kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sehat semangat, harusnya pas saya bilang semangat, maka Ibu Bapak semuanya sambut dengan kata semangat juga ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kabarnya? Semangat? Semangat. Luar biasa. Terima kasih Ibu Puji Rahayu atas kesempatannya hari ini saya dapat menyebarkan atau melakukan diseminasi tentang penyebaran dan pemahaman saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9 tentang budaya positif. Nah, hari ini saya mendapatkan tugas di guru penggerak untuk menyampaikan, memberikan pemahaman tentang bagaimana kita bersama dapat menciptakan budaya positif di SD Negeri 20 Tanjung Lago. Baiklah Bapak. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatannya, kita lakukan ice breathing dulu biar semangat semuanya. Boleh berdiri ya Bapak Ibu semua. Kita ikutin gerakannya. Kita ngira sudah tua galau, jadi banyak yang
agak-agak sakit di badan, kita semangat untuk ikutin kegiatannya. Oke, kita ikutin gerakannya ya. Bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar ke atas, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar-putar, diputar ke kiri. Pelemasan terakhir. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Sambil tarik nafas boleh duduk semuanya. Bapak Ibu boleh duduk, saya lanjutkan tentang materi kita ya. Baiklah Bapak Ibu semua, saya kebetulan adalah calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Banyuasin. Hari ini ingin menyebarkan pemahaman saya tentang budaya positif yang ada di sekolah. Nah, tujuan diseminasi ini adalah saya berharap nanti kita mendapatkan sekolah yang aman dan nyaman dan juga sesuai dengan budaya positif yang ada di sekolah kita, sesuai dengan nilai kebijakan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk dapat menyebarkan budaya positif yang ada di SD Negeri 20 Tanjung Lago ini, saya akan ada beberapa pertanyaan kepada Bapak Ibu guru semua. Tentang pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Apakah menurut Bapak Ibu hukuman dapat mendisiplinkan peserta didik? Tidak ya? Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Nanti di ujung kita akan mengetahui apakah jawaban yang keluar hari ini benar atau tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Misal, ada anak yang nggak ngerjain PR, karena dia nggak ngerjain PR, akhirnya kita suruh dia bersih-bersih supaya lingkungan kita menjadi bersih. Apakah itu boleh dilakukan atau tidak? Boleh. Ada yang bilang boleh, ada yang tidak. Nanti kita akan melewati ini semuanya agar tahu jawabannya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat
meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau anak dikasih pujian, dia akan bermotivasi untuk menjadi lebih baik. Itu benar atau tidak ya? Oke, nanti ya kita bahas. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Berikutnya, nah Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang konsep inti dari budaya positif. Ada 6 yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai kebijakan universal, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, berikutnya kita akan belajar yang pertama adalah perubahan pembelajaran tentang paradigma baru. Apa itu paradigma baru, Bapak Ibu? Ya, ada yang tahu tentang paradigma baru? Nah, kalau dulu kita sebagai guru itu dapat mengontrol peserta didik. Jadi kita punya mindset kalau anak ini kita paksa, itu akan dapat menghasilkan peserta didik yang mau nurut sama kita. Kita uji coba sekarang ya. Seandainya kita punya barang yang ada di tangan kita ini, kita punya barang. Barang ini berharga banget buat kita. Itu ada di genggaman tangan kita. Terus kita punya teman nih, misalnya saya Bu Salma. Bu Salma bisa bujuk saya, bisa rayu saya, bisa juga melakukan kekerasan bahkan dengan saya. Coba Bu Salma bujuk saya untuk bisa membuka lengan saya ini. Bu Salma bisa melakukan apapun, bahkan kekerasan, bisa hadiah, bisa segala macam. Kira-kira bisa nggak Bu Salma ngebuka tangan ini? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa. Bu Salma bisa membukanya. Kira-kira siapa yang bisa? Yang hanya bisa membuka tangan ini siapa kira-kira? Hanya saya sendiri. Hanya saya sendiri yang bisa. Walaupun Bapak Ibu mau ngasih hadiah, mau ngasih hukuman, yang bisa membuka hanya saya sendiri. Karena saya takut pada hukuman yang diberikan, saya buka lah. Jadi kontrol ini tetap saya. Misalnya Bapak Ibu bujuk saya dengan hadiah. Bukalah Desi. Kalau Desi buka, Ibu kasih bintang yang bagus buat Desi, misalnya gitu. Saya tertarik nih ya, saya tertarik. Akhirnya saya buka. Maka kontrol ini sebenarnya ada pada diri saya sendiri. Sama dengan peserta didik. Peserta didik juga gitu Bapak Ibu. Jadi peserta didik itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Yang bisa mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri. Kita sebagai orang luar, Bapak Ibu guru, ayahnya, ibunya tidak bisa mengontrol kecuali dia mau sendiri. Jadi segala sesuatu yang ada di sekolah ini tidak bisa dari ekstrinsik. Tidak bisa dari ekstrinsik, bisanya hanya dari dalam diri sendiri. Ekstrinsik itu apa? Pemberian hukuman. Ada anak yang nggak ngerjain PR, kita kasih hukuman. Dia bakalan ngerjain PR mungkin besok karena dia takut sama hukumannya, bukan dari dalam hatinya, gitu. Atau misalnya, ayo nak, siapa yang hadir duluan hari ini, atau siapa yang selesai mengerjakan PR duluan hari ini, siapa yang selesai mengerjakan latihan duluan akan dapat bintang yang cantik dari ibu misalnya. Yang diharapkan mereka hanya hadiahnya. Besok-besok kalau tidak pakai hadiah, tidak ada hadiah, motivasi itu bisa saja hilang. Motivasi itu bisa saja hilang. Maka motivasi tersebut harus muncul dari dalam peserta didik itu. Nah, tugas kita sebagai Bapak Ibu guru itu adalah memunculkan keinginan dari dalamnya, dari intrinsiknya, dari dalam diri peserta didik. Nah, bagaimana caranya? Nah, nanti kita pelajari bagaimana caranya menumbuhkan motivasi secara intrinsik atau dari dalam peserta didik. Nah, ini posisi kontrol yang saya sebutkan tadi ya Bapak Ibu. Jadi ini ilustrasinya hampir sama aja Bapak Ibu. Jadi paradigmanya harus dimulai dirubah dari sekarang. Kalau dulu kita pikirannya kalau anak ini kita kasih hukuman, kita kasih hadiah, itu pasti akan mengubah motivasinya. Pasti anak ini jadi semangat, pasti jadi lebih baik lagi.
itu sifatnya hanya sementara karena motivasinya berasal dari luar. Ibu, saya tadi kontrolnya di tangan saya. Mungkin saya tertarik, nanti aku beliin baju, mungkin akan saya buka. Tapi yang membuka ini adalah diri saya sendiri, keinginan diri saya. Begitu. Bisa? Paham ya? Oke. Nah, kalau ada stimulus, maka pasti akan ada respon. Kalau sekarang kita belajar tentang teori kontrol atau pilihan dari peserta didik itu sendiri. Begitu Bapak Ibu. Next. Materi kedua kita yaitu disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Nah, disiplin positif ini tidak bisa kita semerta-merta mengharapkan peserta didik itu disiplin kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi kita sebagai seorang guru jadilah role model buat mereka. Jadilah sebagai panutan bagi peserta didik kita. Pengen anaknya masukin baju, tapi kita nggak rapi. Bagaimana? Sedangkan kita yang dilihat oleh peserta didik kita. Jadi dalam pembelajaran kita jadikan diri kita yang utama adalah contoh terlebih dahulu. Kita pengen ada budaya positif 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itu pengennya dipajang di lapangan. Besar banget tulisan itu. Tapi kita sebagai guru kalau ketemu dengan anak kurang senyum, ketemu dengan guru mungkin tidak salaman. Apakah merupakan penerapan dari budaya positif? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam mengubah perilaku ke arah yang lebih baik. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward ataupun hukuman. Jadi disiplin itu tumbuh sendiri di hati peserta didik. Jadi peserta didik itu dikatakan merdeka apabila motivasinya muncul dari dalam dirinya sendiri-sendiri. Nah, nilai kebijakan ini akan kita pelajari. Next Pak Margono, tentang ini penerapan budaya positif yang saya lakukan di sekolah. Saya sudah melakukan segitiga restitusi, saya juga banyak melakukan. Saya yakin Bapak Ibu guru semua sebenarnya sudah melakukan, hanya saja mungkin masih perlu lebih banyak lagi disiplin positif yang timbul dari dalam peserta didik itu sendiri. Nah, ini ada beberapa kebajikan secara universal. Maksudnya, nilai kebajikan ini kan universal, artinya disetujui, kemudian diakui oleh seluruh yang ada di dunia ini. Mau agama apapun, mau ras apapun, mau negara manapun, maka nilai kebijakan ini pasti ada. Nggak mungkin ada agama yang mengajarkan tentang kejelekan, atau ada negara yang mengajarkan tentang nggak usah tanggung jawab, pasti tidak ada. Maka nilai kebijakan inilah kebajikan inilah yang dikenal sebagai nilai kebajikan universal. Nah, apa aja itu? Kebetulan kita sekarang berada di kurikulum Merdeka. Nilai kebajikan yang kita gunakan adalah profil pelajar Pancasila. Apa aja tuh nilai kebajikannya? Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan juga kreatif. Tetapi ada banyak nilai kebajikan yang lain. Ada toleransi, tanggung jawab, kasih sayang, saling menyayangi. Nah, ini ada banyak Bapak Ibu, dan ini semua diharapkan hadir. Dan nilai kebajikan ini menjadi keyakinan bagi peserta didik kita.
Berikutnya kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Next, Pak. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini berkaitan tentang apapun yang kita konsumsi, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang dan perasaan diterima ini berlaku dimanapun, baik di rumah, di tempat kerja, bersama tetangga, bersama orang-orang di sekitar kita. Jadi kita butuh disayang sebenarnya. Kemudian penguasaan di sininya adalah harga diri. Kalau nggak dihargai, kita ngerasa kita seperti terinjak-injak, gitu ya. Dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan juga didengar. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang lainnya adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan juga yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan itu segala sesuatu yang bersifat menyenangkan, apapun itu. Kalau saya tuliskan di sana ada bermain, humor, kemudian tertawa. Saat kita ngumpul bersama teman-teman, kita tertawa-tawa, artinya kita memenuhi kebutuhan kesenangan di situ. Nah, seluruh kebutuhan itu harus terpenuhi agar yang dirasakan oleh guru tersebut ataupun peserta didik dapat balance, begitu Bapak Ibu. Next, Pak Margono. Berikutnya tentang motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang tadi ya Bapak Ibu, berkaitan tentang disiplin positif. Ini adalah motivasi. Motivasi itu ada 2. Ada motivasi secara ekstrinsik dan motivasi secara intrinsik. Kalau motivasi secara ekstrinsik, motivasi yang diberikan oleh luar peserta didik, ya seperti itu ya, ada hukuman, ada imbalan, ada penghargaan dan lain sebagainya. Sedangkan motivasi secara intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam peserta didik itu sendiri berdasarkan keyakinannya, sehingga peserta didik ini dikatakan sebagai peserta didik yang merdeka. Begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi di dalam pembelajaran boleh saja kita memberikan penghargaan kepada peserta didik, tetapi ternyata penghargaan itu memiliki 2 mata pisau yang sama-sama tajam. Jadi ketika kita memberikan penghargaan kepada salah satu orang, misalnya saya memberikan penghargaan kepada Ibu Salma. Wah, Salma hari ini cantik sekali, rajin lagi. Itu Salmanya senang. Nah, Ibu maaf ya Bu, saya panggilnya Salma doang, anggapannya peserta didik gitu ya Bu ya. Salmanya senang, Salmanya bahagia. Tetapi ternyata bisa saja yang lainnya ini ngerasa, ya Ibu ini yang dipuji Salma saja sendirian, aku kok enggak. Karena ini pernah terjadi pada saya. Saya pernah memberikan ada anak namanya Lena, kebetulan anak SMP Alisa Tanjung Lago, dia nyapu masjid. Kebetulan saya lewat musola sekolah. Halo Lena, rajin sekali anak ibu. Padahal saya cuma bilang itu. Akhirnya besoknya Lena ini tidak ditegur satu kelas. Karena apa? Karena saya muji dia doang. Karena pada saat saya lewat ini, yang nyapu cuma Lena doang. Ternyata yang nyapu itu ada beberapa orang yang lain, tetapi mereka udah istirahat. Lenanya kebetulan baru nyapu. Ya Ibu nih, yang dipuji cuma Lena, padahal keringat kami saja masih ngucur, belum kering. Yang nggak ditegur siapa? Lena. Bapak Ibu, ternyata penghargaan itu
memberikan motivasi kepada yang satu, tetapi juga bisa membuat yang lainnya merasa dia kecewa. Betul sekali. Nah, sama juga terjadi pada penilaian akademik. Jadi ketika kita pembagian rapot itu tidak diperkenankan lagi untuk ada juara 1, 2, 3, karena sebenarnya peserta didik itu memiliki potensinya masing-masing. Mungkin dia di dunia akademik kurang, tapi saya yakin setiap peserta didik memiliki kemampuan yang lebih di bidang yang lain. Mungkin anak ini di akademik dia kurang, tapi ramahnya luar biasa, ya. Atau dia kurang ramah, tapi rajinnya luar biasa. Tiap hari yang nyapui kelas dia, sampai kelasnya bersih banget. Artinya dia memiliki kelebihan yang lain. Tega banget kita hanya memberikan penghargaan kepada 1, 2, 3 orang, tapi yang lainnya tidak diberikan penghargaan. Jadi ketika kita mau memberikan penghargaan, maka berikanlah penghargaan itu secara universal semuanya. Anak-anakku semua, saya bangga sekali, atau ibu bangga sekali pada anak ibu semua hari ini, karena anak ibu semuanya hari ini sangat rajin. Kelas kita bersih semuanya. Ibu harapkan besok lagi ya, itu boleh semuanya. Atau ada kita lihat satu anak yang kemarin-kemarin kurang semangat dalam belajar, tapi hari itu semangat banget dia belajar. Kita pengen ngasih dia penghargaan, motivasi misalnya. Itu boleh Bapak Ibu, tapi jangan kenceng-kenceng. Rajin banget, anak yang lain denger, jangan. Mungkin ketika dia masuk, dia dekat kita, nah kamu hari ini jangan dengar orang lain, jangan dengar anak yang begitu Bapak Ibu. Jadi ini yang tadi ya. Jadi pemberian penghargaan, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi. Saya bilang tadi panggil, kasih dia penghargaan secara private, jangan sampai yang lainnya tahu. Beri pengakuan kepada semua. Kalau memang pengen mau ngasih penghargaan, kasih semuanya. Kalau kita ngasih penghargaan buat ini, kasih juga penghargaan buat ini, kasih juga buat Margono, kasih buat semuanya. Kalau mau satu-satu, maka semuanya juga harus dikasih penghargaan. Kemudian fokus pada prosesnya, ya. Prosesnya itu apa? Dia ngapain? Perubahannya apa? Yang tadinya kurang rajin, hari ini lebih rajin. Maka prosesnya yang kita beri penghargaan. Tapi tetap saja penghargaannya itu harus secara berdua, khusus ya, private. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tadi sudah dijawab di pertanyaan pemantik, apakah hukuman itu boleh diberikan? Ada yang jawab boleh, ada juga yang jawab tidak boleh. Nah, ini kan dulu ya. Apakah konsekuensi dengan hukuman itu sama Bapak Ibu? Beda ya. Jadi kita sebaiknya memberikan apa? Konsekuensi atau hukuman? Keduanya Pak Zainal. Jadi sebenarnya di dalam pembelajaran hukuman ini tidak diharapkan Bapak Ibu. Jadi kalau anak salah, kita kasih hukuman, mungkin dia melakukan, ingat kontrolnya. Kontrolnya tetap di anak itu sendiri. Mungkin saat itu dia nurut hanya karena dia takut dihukum. Besok-besok mungkin dilakukannya lagi, itu hukuman. Selain itu, anak itu bisa sakit hati, rendah hati, ngerasa bersalah banget. Nah, itu tidak baik. Bisa saja perlakuan kita saat ini menghukum anak itu bahkan berbekas sampai dia dewasa. Ingat, ibu itu, karena yang diingat oleh orang itu biasanya yang kurang-kurangnya aja, ya betul ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, agak besarin Pak Margono. Bapak Ibu, apakah ini dikatakan sebagai hukuman atau konsekuensi?
Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena siswa tersebut terlambat sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Ya, betul banget, itu hukuman. Ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan datang terlambat lagi, itu hukuman Bapak Ibu. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, betul. Berikutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul. Lah paham galau kan? Berikutnya, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya betul, konsekuensi. Memang pinter galau gitu nih Bu ya, alhamdulillah. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Iya, konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu tidak boleh. Kalau konsekuensi itu netral. Netral ya, bukan berarti boleh atau tidak boleh, tapi netral. Jadi ini membentuk peserta didik itu untuk menyelesaikan apa yang sudah dia lakukan. Gitu. Next saja Pak. Nah, itu jawabannya tadi. Benar. Benar konsekuensi. Ya, jadi jawaban Bapak Ibu semuanya benar ya. Next. Yang bawah sekali adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang memang harus terjadi. Kalau kita numpahin air, maka konsekuensinya harus dielap, dibersihkan. Itu memang menjadi tanggung jawab yang harus kita lakukan. Kemudian kalau hukuman itu membuat anak sakit secara fisik maupun hati. Jadi Bapak Ibu guru mungkin pernah, atau Bapak guru kita yang zaman dulu pernah, kalau melakukan hukuman itu secara fisik, fisiknya sudah terlukai, hatinya ikut terlukai, di masa depan dia akan ingat apa yang kita lakukan terhadap dia. Begitu. Kalau tentang konsekuensi itu membuat anak merasa memang tetap tidak nyaman ya, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Kalau hukuman biasanya jangka waktunya panjang. Akhirnya membuat anak benci sama kedisiplinan, sifatnya dipaksa, anak jadi sakit hati, konsepnya jadi buruk tentang guru tersebut. Begitu ya Bapak Ibu ya, itu adalah konsep dari hukuman. Jadi ketika kita disuruh pilih menghukum atau memilih untuk memberikan konsekuensi kepada peserta didik. Ya, kalau disuruh pilih masih milih konsekuensi kata Ibu Resiati. Tapi nanti kita akan belajar lagi setelah ini ya. Nah Bapak Ibu, kita lanjut tentang posisi kontrol guru. Sini ada 5 posisi kontrol guru. Posisi pertama, nih, posisi pertama ini yang paling ditakuti sama peserta didik. Kalau ketemu ibu itu atau bapak itu kakinya mulai gemeteran. Karena posisinya adalah penghukum. Datang terlambat dihukum, tidak selesai ngerjakan tugas hukum ya, tidak pakai sepatu hukum lagi. Itu sifatnya adalah penghukum. Ada posisi guru yang lain, pembuat rasa bersalah. Ya, nah, ibu sudah datang cepet-cepet, kok kamu belum datang? Gimana sih nak? Apa nggak sedih sih? Kata-katanya begitu biasanya. Pembuat rasa bersalah. Apa yang kita ucapkan membuat
didik itu merasa bersalah, ya. Kemudian ada bersifat sebagai teman. Kata-katanya biasanya begini, ayo nak, kerjakan tugasnya ya nak. Misalnya ada yang jawab tidak mau, maka jawabannya akan gini, kerjakanlah nak tugasnya, demi ibu nak, kerjakanlah demi ibu. Nah, itu dia memposisikan diri sebagai teman. Kemudian ada pemantau, jadi dia memantau peserta didik. Dan yang terakhir ada manajer. Manajer ini apa? Nanti kita akan belajar tentang 3 tahapan posisi guru sebagai seorang manajer. Jadi ketika kita sudah memilih posisi kita gambarkan posisi kita itu di apa? Kalau selama ini kita di posisi teman, ternyata posisi teman itu ada dampaknya Bapak Ibu. Kalau kita memposisikan sebagai seorang teman kepada peserta didik, maka anak ini nurutnya cuma sama kita. Kalau dengan guru yang lain tidak memposisikan dirinya sebagai seorang teman, dia nggak akan nurut, gitu. Kalau posisinya sebagai penghukum, dia nurut karena dihukum, bukan karena dari dalam dirinya sendiri keinginan untuk melakukan hal yang baik. Kemudian pembuat rasa bersalah, karena dia ngerasa bersalah, nggak enak hatinya, baru dia nurut. Kemudian ada posisi tadi disebutkan ada posisi manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi yang paling pas yang dilakukan oleh seorang guru. Mengapa? Karena di posisi ini peserta didik menemukan apa? Menemukan hal yang harus dilakukan oleh peserta didik apabila peserta didik ini melakukan kesalahan. Jadi peserta didik itu ketika melakukan kesalahan, dia menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang telah dia buat. Nah, ada 3 langkah dalam tahap segitiga restitusi. Tuh. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian langkah kedua adalah validasi tindakan. Dan yang ketiga adalah tentang keyakinan. Nah, saya punya video, saya pernah melakukan restitusi bersama peserta didik, ya. Bapak Ibu boleh saksikan terlebih dahulu pemaparan yang saya lakukan atau skenario yang saya lakukan tentang posisi saya sebagai seorang manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Silakan. Skenario kasus 1, siswa melihat jawaban teman saat mengerjakan soal latihan. Pada saat mengerjakan soal latihan, salah seorang siswi terlihat atau melihat jawaban teman sebangkunya. Sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik dengan tahapan segitiga restitusi. Assalamualaikum, Marindu. Ini kan jam istirahat, Marindu udah jajan tadi? Sudah. Alhamdulillah, udah minum? Alhamdulillah, kalau Marindu udah jajan, udah minum. Anak ini tahu tidak kenapa Ibu Desi panggil Marindu hari ini sini? Nggak tahu. Boleh nggak Ibu kasih tahu saya? Boleh anaknya. Jadi Marindu di ngerjain soal, lihat Marindu lihat-lihat mas bakunya, lihat yang punya salsa. Betul tidak nak? Oh betul. Ya Allah, tidak apa-apa, Masya Allah. Marindu jujur sekali. Tapi Marindu, apakah dia dalam hari itu adalah perbuatan yang benar? Perbuatan yang salah ya nak ya. Jadi nak, Ibu tidak mau menyalahkan Ibu karena sama manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu Desi juga pernah melakukan kesalahan nak. Semua orang di muka bumi ini pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi Marindu jangan bersedih, jangan sedih karena melakukan kesalahan. Tetapi Ibu Desi mau membantu Marindu untuk menyelesaikan permasalahan ini agar Marindu tidak melakukannya lagi.
Ibu yakin Marindu punya alasan kenapa Marindu melihat jawaban salsa tadi saat kita lagi ngerjain latihan di kelas. Nah, alasan Marindu apa? Kenapa Marindu melihat jawaban salsa saat kita latihan pelajaran tadi, Nak? Karena apa? Karena yakin jawaban. Oh, jadi Marindu tidak yakin ya dengan jawaban Marindu sendiri. Kenapa Marindu tidak yakin dengan jawaban Marindu sendiri saat menjawab latihan yang Ibu kasih? Semalam Kenapa semalam? Main dengan adikmu? Ya. Tidak belajar ya semalam? Pantes. Jadi Marindu semalam tidak belajar ya. Jadi akhirnya ragu dengan jawabannya ketika kita latihan tadi. Betul ya? Nah, Marindu masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama dengan teman-teman di kelas kemarin? Masih? Coba sebutin Mbak, satu apa? Makan Sarapan sebelum sebelum sekolah. Kedua apa, Nak? kedua belajar dengan semangat. Iya, ketiga apa? Kita Marindu belum menjalankan keyakinan kelas kita yang jujur dalam bertindak. Jadi tadi Marindu melakukan apa, Nak? Melihat jawaban temannya ya, melihat jawaban salsa. Nah, tidak apa-apa Marindu. Nah, Ibu akan tanya ke Marindu, apa yang akan Marindu lakukan agar Marindu tidak lagi melihat jawaban dari salsa. Ibu dengar tadi Marindu bilang Marindu tidak yakin dengan jawaban Marindu sendiri karena semalam Marindu tidak belajar ya. Ya, tidak apa-apa. Nah, sekarang Ibu tanya ke Marindu, apa yang akan Marindu lakukan agar Marindu tidak lagi melihat jawaban harus belajar terlebih dahulu. Kapan belajarnya, Nak? Malam ini. Mulai malam ini Marindu akan mulai belajar dulu ya. Agar apa? Agar ya yakin dengan jawabannya dan tidak nyontek lagi. Marindu yakin akan melakukan ini dan seterusnya mulai malam ini. Bener ya, mulai malam ini? Yakin? Oke, terus dulu kalau yakin. Alhamdulillah, semoga Marindu mulai malam ini belajar dulu, kemudian baru boleh main bersama adiknya ya. Oke, terima kasih. Semoga dapat terlaksana dengan baik ya, Nak. Oke, terima kasih. Bye-bye Marindu. Oke, baiklah. Tadi Bapak Ibu semua sudah menyaksikan video skenario penerapan segitiga restitusi kita sebagai seorang guru dengan posisi manajer. Nah, di segitiga restitusi tadi sudah kita jelaskan bersama-sama, sudah kita ketahui ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Jadi kalau misalnya ada peserta didik yang melakukan kesalahan, kita cari tahu dulu kesalahannya apa. Kita stabilkan identitasnya. Bisa dengan kata-kata, semua orang pernah melakukan kesalahan, Nak, tidak apa-apa, atau kamu sudah baik hanya melakukan tersebut, tidak lebih dari itu. Jadi dia akan menjawab sesuai dengan sikap dia sebagai seorang anak. Bisa salah atau bisa tidak salah, benar. Nah, kalau dia jawabannya kemungkinan tidak sesuai, kita benerin, masa Nak tidak salah, kan Ibu lagi ngejelasin, masa kamu makan di kelas Ibu, gitu ya. Kemudian tahapan berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanya kesalahannya apa ya. Dia ngapain, kenapa dipanggil ke sini? Nanti dia akan memberikan jawaban. Saya tadi begini, Bu, saya makan karena saya lapar, Bu. Tadi bangunnya kesiangan, akhirnya saya tidak sarapan. Jadi pas Ibu ngajar saya lapar, saya makan. Semalam saya tidurnya kemalaman nonton organ, misalnya begitu. Dapat nih validasi tindakannya yang salah nih. Kita lanjut ke tahap berikutnya tentang menanyakan keyakinan. Nah, sebelum kita bahas tentang menanyakan keyakinan, kita sudah pastikan dulu kalau kita sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Kalau tidak punya keyakinan kelas, maka segitiga restitusi ini akan susah dilakukan. Bagaimana proses pembuatan keyakinan kelas? Proses pembuatan keyakinan kelas ini Bapak Ibu, yang pertama
Kita minta peserta didik kita menyebutkan peraturan-peraturan yang ada di sekolah yang tertulis maupun tidak tertulis. Kita tuliskan semuanya yang mereka sebutkan. Boleh dituliskan atau mereka bisa menuliskan di sticky note dan lain sebagainya. Nah, peraturan itu semuanya ditulis. Apabila kalimatnya adalah kalimat yang negatif, kita ubah menjadi kalimat yang positif. Negatif dia seperti apa? Jangan nakal, jangan makan. Kata-kata jangan, jangan, itu tidak boleh. Yang benar kita ubah menjadi kalimat yang positif. Misalnya, jangan makan di kelas atau jangan datang terlambat. Diubah menjadi kalimat positif. Kalau jangan datang terlambat, kita ubah menjadi kalimat positif menjadi datanglah tepat waktu. Ketika dapat semuanya kita ubah menjadi kalimat positif. Ketika diubah semuanya menjadi kalimat positif, kita gabungkan mana yang seirama, sama. Kita gabungkan. Setelah kita gabungkan, kita cari nilai kebajikannya. Setelah dapat nilai kebajikannya, baru kita buat keyakinan kelas. Jadi, Bapak Ibu, keyakinan kelas ini adalah keyakinan kita bersama. Harus dipatuhi bersama seluruhnya. Mereka yang buat bersama-sama dengan kita. Jadi mereka tahu, oh iya keyakinan kita tuh ini, maka ini harus ditepati. Mereka yang buat bersama kita. Jadi usahakan keyakinan itu tidak banyak Bapak Ibu. Poinnya paling banyak 6 poin. Ya, bisa 3 sampai 6 poin saja karena keyakinan ini wajib dihafal. Jadi mereka tahu, yakin, hafal dan dilaksanakan. Balik lagi kita ke segitiga restitusi tadi di tahap ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Ya, kita tanya, kira-kira keyakinan kelas kita apa yang sudah anak tadi atau peserta didik tadi langgar, nanti dia sebutkan. Kalau misalnya dia kebetulan tidak tahu atau lupa, kita bantu, apalagi anak kelas 1 dan kelas 2 bisa dibantu Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas kita yang pertama itu adalah saling menghormati. Kalau misalnya Marindu makan, misalnya kalau Marindu mencontek punya teman, kira-kira menghormati Bu Desi dan teman lainnya atau tidak? Oh iya Bu, tidak. Oh berarti kamu tidak melaksanakan keyakinan yang itu. Iya Bu, catat kita, ternyata dia tidak melaksanakan keyakinan tersebut. Nah ketika dia tidak melaksanakan keyakinan tersebut, kita gali. Kira-kira apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik itu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia lakukan sendiri. Nah, anakku, kamu tadi melanggar keyakinan tentang saling menghormati dengan cara misalnya makan di jam pembelajaran. Apa yang kamu lakukan agar tidak melakukannya lagi di kelas, supaya tidak makan lagi di kelas nih? Mikir sendiri, cari tahu sendiri, menggali sendiri, berpikir kritislah dia akhirnya di situ. Tapi jika yang kita hadapi adalah peserta didik di tingkat rendah, tingkat 1 atau 2, boleh kita bantu. Kita kan cari tahu tadi di validasi tindakan yang salah, kenapa dia bisa makan jam pembelajaran, kenapa dia bisa nyontek punya teman. Ternyata dia nyontek ini semalam gak belajar, dia malah main dengan adiknya. Akhirnya saat mau jawab soal, dia tidak yakin dengan jawabannya. Karena jawabannya itu kita gali. Nah, bagaimana yang dapat dilakukan agar peserta didik ini tidak melakukan hal itu? Contoh kata-katanya gini. Nah, anakku, apa yang bisa dilakukan oleh anakku supaya hal itu tidak terjadi lagi? Saya jawab nih nanti. Tidur lebih cepat Bu, misalnya gitu jawaban. Nah iya betul sekali. Selain itu apa nak?
bangun lebih pagi Bu, makan dulu aku Bu. Nah, dapet deh jawabannya. Akhirnya peserta didik ini dapat motivasi dari dalam dia sendiri berkat keyakinannya. Gitu. Atau peserta didik sendiri yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, dari semua yang sudah kita pelajarin hari ini, yang sudah saya paparkan hari ini, adalah bagian-bagian dari bagaimana budaya positif di sekolah kita dapat terlaksana dengan baik, menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Gitu Bapak Ibu. Demikianlah diseminasi pemahaman tentang budaya positif yang ada di SD Negeri 20 Tanjung Lago. Saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang bisa hadir hari ini. Lain waktu kita akan sharing lagi terkait segala macam permasalahan yang ada di sekolah. Sebelum saya tutup Bapak Ibu, sebelum saya tutup diseminasi saya hari ini, kira-kira Bapak Ibu semua apa sih yang didapat hari ini tentang budaya positif? Boleh disampaikan di depan. Apa yang sudah didapat hari ini? Silakan Pak Zainal. Boleh, mic-nya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah saya menyaksikan pemaparan dari Ibu Desi tentang diseminasi budaya positif, yang saya dapatkan adalah mendapatkan pencerahan tentang perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Juga bahwa kita mendapat ilmu baru tentang bahwa tidak boleh memberikan reward kepada siswa secara langsung. Itu baru saya tahu hari ini. Terima kasih ilmunya. Banyak sekali ilmu yang saya dapat. Mungkin hanya beberapa itu bisa saya sampaikan ya Ibu. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Zainal. Mungkin ada tambahan dari yang lainnya? Aplaus yang luar biasa untuk kita semua hari ini. Terima kasih banyak. Saya sebagai pemapar hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Di akhir sesi, marilah kita bersama-sama ice breaking kembali dengan apa Pak Margono? Ice breaking tepuk aja ya. Kita menunjukkan kita masih konsentrasi atau tidak. Dan kiri. Kalau saya bilang tepuk 3 kali, kanan, kiri, atas. Kalau saya bilang tepuk 4 kali, kanan 2 kali, kiri 2 kali. Kalau tepuk 5, maka kanan 2 kali, kiri 2 kali, atas sekali. Itu semua berlaku apabila saya bilang ada kata tepuk. Tapi kalau tidak ada kata tepuknya, maka jangan dilaksanakan. Oke, Bapak Ibu, kita coba ya. Kita lagi konsentrasinya. Kalau sudah siang kayak gini, kira-kira masih konsentrasi atau tidak? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 1, 2. Baiklah, Terima kasih hari ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan terima kasih kepada beliau Ibu Desi Suzara yang telah memaparkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Desi Suzara tadi. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan Ibu Desi diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas yaitu CGP. Mudah-mudahan dan diberi kelulusan. Amin amin ya rabbal alamin. Tibalah acara yang terakhir bagi kita semua, yaitu acara penutup. Namun sebelum saya tutup, di sini saya sebagai pembawa acara, apabila terdapat kesalahan baik kata-kata yang saya sengaja ataupun yang tidak saya sengaja, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya, dan kepada Allah saya ucapkan astagfirullahaladzim. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cobalah tiap hari main di sini. Assalamualaikum. Mirza, di sini Mirza. Ini ada sampahnya, pungutin sampah yang ini nih. Pungutin aku. Sini nak, sini sayang. Agak kurang. Kita pungutin sampah di sebelah sini dulu. Ayo pungutin sampahnya. Jangan di kotoran. Ya, sini ya, ke sini ya. Udah, bagian deh. Teman-temannya ini nak, saya videoin teman-temannya. Pungutin dulu sampahnya. Arahin ke situ nak, arahin ke
boleh ditempelkan di depan. Salsa silahkan tempelkan di depan. Di sini sayang, di sini nak. Ayo, Rizka boleh ditempelkan. Tuh, bisa nggak nempelnya nak? Tempelkan, iya silahkan ditempelkan semuanya. Tempelkan di bagiannya ya. Yang ada tulisan aja, yang nggak ada tulisan nggak usah. Yuk. Silakan semuanya menempelkan, yang sudah boleh duduk. Nah, semuanya udah menuliskan rambutnya ada di kelas kita ya. Coba ibu lihat dulu. Di sini ada datang tepat waktu, jangan makan di kelas, tidak boleh nakal. Kemudian membuang sampah di kotak sampah, harus datang tepat waktu, harus sarapan. Apa nih? Mengambil sampah di kelas, jadi anak yang baik, bagus, luar biasa. Nah, anak-anakku, untuk membuat sebuah keyakinan kelas, kita harus mengubah peraturan ini menjadi kalimat positif. Contoh, di sini ada kata tidak boleh nakal. Harusnya diganti apa? Harus jadi anak baik. Betul. Jadi kita ganti ya. Jadi anak baik. Oke, sekarang kita akan gabungkan. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu ini sama nih. Maka kita gabungkan ya nak. Datang tepat waktu dengan datang tepat waktu. Harus piket di kelas ini tentang kebersihan ya. Kita gabung di sini. Jadi ada 3 sayang, kita mengelompokkannya. Ada tentang waktu kedatangannya, tidak boleh terlambat. Kemudian kamu harus jadi anak yang baik dan semangat dalam belajar. Kemudian tentang kebersihan. Tepat waktu ini adalah berkaitan tentang nilai kebajikan. Tanggung jawab. Enak ya. Kemudian harus piket bareng-bareng, ngambil sampah di kelas bersama-sama. Nilai kebajikan.